Mata adalah panglima hati. Semua yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu saya pada malam hari ini adalah seorang model dan presenter, Andini Nurmalasari. Andini, benar kalau kamu peka terhadap makhluk-makhluk gaib? Iya, karena aku mungkin lahir dan besar di Banten ya. Jadi memang lingkungan di sana sudah tidak asing dengan hal-hal seperti itu gitu. Jadi cuman aku tipikal orang yang memang mendinai hal seperti itu dengan kalau misalkan ada apa sedikit, udah takut sedikit, pasti aku langsung baca ayat kursi dalam hati. Aku berusaha untuk memberanikan diri aja gitu. Jadi walaupun takut, aku lawan sendiri gitu. Partisipan kita yang hadir biasanya di Penembus Mata Batin itu selalu berhubungan dengan santet, pelet, pesugihan, dan lain-lain. Nah, dengar-dengar katanya kamu juga pernah punya keluarga yang pernah kena santet. Iya, itu tante aku sekitar berapa ya, 12 tahun yang lalu mungkin ya. Sebenarnya aku nggak percaya kayak gitu, cuman karena di depan mata aku tiba-tiba dikeluarkan ada paku-paku kecil dari mulutnya. Jadi kayak, oh emang ini nyata gitu. Dan itu kita tuh udah kayak berobat ke banyak orang dan itu udah ke orang, maksudnya orang pintar ke berapa puluh gitu yang baru bisa mengeluarkan itu. Dan setelah itu kondisinya? Setelah itu alhamdulillah membaik, sampai sekarang pun alhamdulillah baik-baik aja. Oke, tapi kamu nggak pernah kena gitu-gitu? Aku alhamdulillah nggak, jangan sampai. Jangan sampai. Jangan sampai. Oke, nah partisipan kita malam hari ini yang akan hadir berikut ini adalah seorang pria yang mengaku melakukan pesugihan. Malam ini kami akan hadirkan dengan nama samaran. Kami persilahkan Aduy. Selamat malam Mas Adoy. Selamat malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda sehari-hari? Saya usaha sendiri, buka material. Toko material? Ya. Oke, baik. Apa yang ingin Anda ceritakan pada kami malam ini? Oke, saya datang ke sini untuk berbagi cerita apa yang sudah saya lakukan. Saya pelaku pesugihan siluman bodat. Siluman? Siluman bodat. Siluman bodat? Apa ya? Bodat itu artinya? Siluman bodat itu siluman monyet bagi orang Sumatera. Oke. Apa yang Anda dapatkan dengan melakukan pesugihan ke siluman bodat itu? Oke, saya punya kisah. Dulunya pas waktu SMA, saya dari keluarga kurang mampu. Orang tua saya bisa dibilang orang yang sangat susah. Pada saat saya lulus SMA, saya kuliah, tapi saya dibully karena kondisi keuangan keluarga saya. Seiring berjalannya waktu, suatu ketika ada orang yang menawarkan saya untuk ikut ritual pesugihan siluman bodat, dan saya tertarik. Anda ikuti? Iya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Seiring berjalannya waktu, saya semakin banyak teman. Sampai lulus kuliah, saya selalu disanjung oleh perempuan. Setelah saya lulus kuliah, saya buka toko material jet pump. Oke, Anda dapat keuntungan dengan melakukan pesugihan ke siluman bodat ini? Tentu. Di toko material lebih laris gitu? Iya.
Biasanya pesugihan selalu dikaitkan dengan tumbal. Ya, betul. Iya kan? Iya betul. Anda melakukan itu. Ya, Apa yang Anda tumbalkan? yang menjadi tumbal saya adalah keluarga saya sendiri. Maksudnya? Ayah saya. Boleh tahu mas, itu kejadiannya kapan mas? Baru-baru, udah lama. Sekitar 2 tahun yang lewat. Oh, tapi orang tua masih ada? Saya buka material, papa masih ada. Iya. 2 tahun yang lewat, papa meninggal. Karena Karena saya tumbalkan buat pesugihan. apa yang terjadi? Anda bunuh gitu? Saya membunuh papa saya melalui mistis. Oke. Itu terakhir atau masih akan ada tumbal berikutnya? Sebenarnya saya ditarget setiap bulan purnama harus mengorbankan salah satu di antara keluarga saya. Dan berikutnya akan ada tumbal lagi Ya, dari tentu. keluarga. Ya, Dan mas akan melakukan itu lagi? tentu. Dengan nggak ada beban gitu mas? Nggak ada rasa bersalah atau rasa tega gitu? Kan keluarga, apalagi orang tua mas Bayu ya? Beban pasti ada. Cuma saya terlanjur sakit hati. Sakit hati. Sakit hati kepada orang-orang yang sudah mencaci maki saya. Oke, Boleh komen gak sih mas? tahan dulu. Nggak Saya aku mau yang tahu. sesek juga soalnya Saya dengernya. itu dia makanya. Kadang yang mendengar di sini di luar batas kemanusiaan dan di luar nalar kita. Boleh kami tahu tujuan Anda datang ke studio? Boleh? Apa itu? Saya hanya untuk berbagi. Dan kali aja ada yang minat untuk ngikut saya. Maksudnya Aku sebilang melakukan ritual yang seperti yang dilakukan gitu? Ya, Atau untuk jadi tumbal Anda? saya membantu orang supaya ekonominya meningkat. Anda jualan nih malam ini untuk ada orang yang mau meningkatkan kondisi ekonominya melalui cara Anda. Ya, Masnya kayak udah gak waras, masa kayak gitu bangga banget sih, kayak gak ada rasa bersalah gitu. Oke, baik. Kalau Anda ketemu Roy Kiyoshi, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang Anda mau? saya hanya untuk berbagi di sini. Saya akan menceritakan kisah saya dengan bangga kepada Roy Kiyoshi. Hai. Oh my god. Oke, baik. Mudah-mudahan kita akan kita akan membuka mata hati semua yang ada di sini, termasuk Anda, supaya sama-sama kita sepakat nih apakah yang Anda lakukan itu benar atau salah. Ya, Cari ada solusi sebaiknya ya mas ya. mudah-mudahan ada solusinya. Kalaupun memang itu salah, ya kita cari sama-sama solusi supaya bisa menjadi benar. Ada sebaiknya ceritakan semuanya ke sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Adui, terlahir tanggal 21 Mei 1990, tinggal di rumah bernomor 21. Sosok yang menyenangkan namun mudah emosi. Saya melihat dia sudah dikuasai oleh makhluk halus dan arwah gentayangan. Sebagian jiwanya telah dikuasai kekuatan besar. Ada sebuah perjanjian hitam yang pernah dilakukannya. Saya melihat sosok yang aneh sekali, seperti kera atau monyet. Ya, saya merasakan ada aura siluman monyet di Adui. Saya akan membantu Adui memecahkan misteri pada malam hari ini. Selamat malam, Roy. Silakan duduk.
Adwi dengan tanggal lahir 21 bulan 5 1990. Kemudian 21. Adui memiliki pesugihan siluman bodat atau siluman monyet. Mengorbankan ayah sebagai tumbal demi toko materialnya laris dan sekarang menawarkan kepada orang kalau mau meningkatkan perekonomiannya bisa melakukan ritual yang seperti Anda lakukan. Betul. Dan Anda hanya ingin sharing ke kita semua tanpa Anda sadari bahwa perbuatan Anda benar atau salah. Ya. Sadar sih harus ya sebenarnya, Sadar sih. cuman kayak ya nggak sih? Iya, dia Ini sadar sadar banget banget. Karena memang dengan bangga mengajak orang lain gitu. Saya melihat tiba-tiba ngelihat Adwi mukanya sesosok, saya tidak bilang sosok hewan gimana, tetapi ketika saya melihat sosok Adwi, langsung saya melihat sosok ini. Itu seperti apa ya? Orang Iya, hutan. seperti orang hutan. Ini Yes. genderuwo atau orang hutan? Roy, Sepertinya teman saya sangat tertarik kepada Mbak. Aduh. teman apa maksudnya? Siluman bodat yang saya punya. Ada di sini, Roy. Saya lihat silumannya ada di sini, tapi dia bilang siluman bodat atau monyet. Saya melihatnya bertaring dan punya taring-taring yang panjang sekali dan bulu-bulu yang banyak sekali di sini. Dan dia aktif sekali. Saya takut banget karena di pikirannya siluman monyet putih ini. Iya, siluman monyet putih ini saya lihatnya. Saya lihat dia kok mirip siluman monyet putih ya. Mirip atau ada sebenarnya di sini, Roy? Memang ada gitu. Saya pastikan bintang tamu saya aman ya. Jangan mengganggu bintang tamu saya dan penonton saya juga. Dia sangat tertarik kepada Mbak. Oke, Roy, di mana siluman bodat atau siluman monyet ini sekarang, Roy? Dia tepat berada di atas langit-langit sawi. Apa yang dia mau? Apa yang siluman bodat itu mau? Dia mau menyentuh Mbaknya. Dia mendalik ya Allah. Roy, Roy, kalau I need your help. siluman ini Yeah. jahat Really. atau bisa dikendalikan? Saya melihat siluman ini bisa dikendalikan sementara. Saya pastikan tidak terluka, tidak melukai bintang tamu saya dan partisipan saya juga. Aneh sekali ya, kenapa tiba-tiba langsung mbaknya yang mbak bilang saya. Oke, apa yang dia mau siluman ini, Roy, sebenarnya, Roy? Menurut kamu, kenapa dia suka ke Andini? Oke, karena Andini cantik katanya. Oke. Dan sebenarnya yang saya lihat di sini, monyet ini udah ada di sini loh. Dan kukunya tajam-tajam banget. Aduh. Ih, serem banget sesuatu. Mas Aduy, Ya, boleh ceritain ke kita nggak? Ini pertama kali dapat ini pesugihannya bagaimana dan ritualnya seperti apa yang Anda lakukan? oke. Pertama kali saya dapat ketika saya kuliah. Dan ritual yang saya lakukan itu saya ikut ke sebuah gunung di Sumatera. Saya selama 10 hari tinggal di gunung, tinggal bersama monyet, makan apa yang dimakan monyet. Seperti buah-buah pohon, dan setelah 10 hari, saya harus membunuh salah satu monyet. Lalu Darah dan dagingnya harus saya makan. Anda lakukan? Ya, Itu syarat ya. ya. Kamu di sini bawa jimat ya ternyata ya. Iya. Adwi bisa pertunjukkan saya jimat apa yang kamu bawa, Adwi. Oke, sebentar saya ambil.
dia bilang ada tumbal dan ini tumbalin adalah ayahnya sendiri. Iya. Ini monyet ini. Iya, Mas. ini monyet ini Dipersembahkan buat dipersembahkan buat dia. Sebenarnya dia udah aliran sesat sekali gitu loh, ilmu hitam. Dan herannya 2000 di tahun yang udah modern Iya. masih ada aja dan masih sempat melakukan ritual-ritual di hutan. Untuk hal yang instan ya. Iya, Nah, ini apa ya? Boleh dibuka yang hijau itu apa? Ini keris naga yang saya gunakan membunuh papa saya. baiklah, saya butuh sarung tangan di sini. Gloves. Sarung tangan dong. Sarung tangan. Enggak. Roy, saya mau tanya sama kamu, Roy. Dia ini sadar nggak apa yang dia lakuin, dia omongin, dia tuh sadar nggak, Roy? Sekarang tidak sadar. Kamu dari tadi manggil kamu punya temen ya? Iya, Buat apa? Saya merasakan kehadiran makhluk asing di sini nih. Saya merasakan sesuatu yang aneh di sini. Ada datang, belum. Allah Akbar. Kita harus kuat, jangan sampai pecah. Fokus. Aditya, Bayu. Ya, fokus. Roy, yang dia lakukan ini adalah ritual atau apa sebenarnya? Yang dia lakukan, dia tiba-tiba manggil temannya datang. Roy, apa yang terjadi, Roy? Bisa dijelasin Saya ngelihat makhluk siluman monyet ini masuk ke dalam badannya dia. Dia berubah loh. Roy, Oh sebentar. aku nggak berani. Udah, tapi jangan lihat matanya. cantik sekali dia. Roy. Saya mau menyentuh dia. Penonton. Fokus, tenang. Jangan, semua jangan kabur. Semua jangan kabur. Justru fokus. Semua jangan fokus. Jangan kabur. Masuk lagi, tenang. Masuk lagi. Siapa kamu? Saya arwah siluman putih. Apa yang dia mau, Roy? Kamu mau apa dari sini, ha? Kau jangan coba-coba menantang saya. Oh, saya buat mati. Roy, ini gimana cara ngendaliinnya? Saya ada kuncinya di sini.
lihat ini, lihat. Jangan gangguin orang. Lepasin dulu. Oh, baik. Tahan dulu. Cantik sekali. Saya jaga. Saya akan membawa dia ke arwah saya. Kamu ganggu orang, ini saya bakar. Tangkap! Jangan ikut campur. Atau tubuh dari orang ini akan saya jatuhkan. Jagain jangan sampai dia loncat. Jagain. Security, tolong. Tolong. Tutup itu. Pegangin. FD, security. Tolong pegangin. Security, tolong pegangin. Tolong, security. Pegang. Roy butuh apa, Roy? Kamu butuh apa? Saya butuh air. Air. Bro, ambil air. Tolong. Kasih mukanya ke Roy. Kasih mukanya. Biar dia lihat itu. Biar dia lihat dari tangannya. Roy, ini diapain? Panas. Keluar kamu sekarang. Udah keluar, itu masih ada. Udah keluar. Bisa dilepas. Tapi toh kita Pelan-pelan. butuh security. Tunggu dulu, jaga dulu. Pelan-pelan dulu. Jangan jauh-jauh dulu. Nanti ini ya tolong. Ini diambil, tolong. Sakit sekali. Tadi penonton ada yang kena. Ada yang dibawa keluar. Karena pingsan. Penonton ada yang pingsan dibawa keluar. Itu ada penonton kita yang keluar dan pingsan, itu kenapa, Ron? Karena ada bentrokan energi dari siluman monyet ini sama penonton. Saya masih lihat adu ini tampaknya masih belum aman ya untuk saya lihat di sini. Dia perlu minum kah atau apa? Butuh minum. Minta minum. Air Air putih. Kamu boleh pakai masker lagi, Mas. Siluman monyetnya sangat parah sekali ya kalau saya lihat di sini ya. Dari rumah, emang saya disuruh untuk membawa dia ke sini Nggak boleh. Disuruh sama makhluk yang saya punya. Dia ingin ikut. Nih kamu tahu nggak, mata kamu sekarang udah warnanya merah, kayak kehabisan oksigen gitu. Sebaiknya aku sih sebenarnya tadi saya sempat lihat ya,
dia naik ke atas, mau anak ini mati atau tidak. Justru dia mau bunuh anak itu Iya, sebenarnya. mau Uday. bunuh Adui. Aduy. Iya. Dia mau bunuh Adui sebenarnya. Jadi loncat dari ketinggian dan melepak. Saya tuh khawatir loh, ini harus bener-bener. Nah, benda-benda barang ini saya pengen kamu buang, Adui, kalau kamu pengen berubah. Anda pengen berubah nggak? Saya nggak mau buang. Kan deket loh sama kamu, karena saya ngelihat ada kecenderungan kamu agresif terhadap ketinggian, pisau, dan segala macam. Dan itu bukan dirinya dia sendiri. Ada efek dari ini. Kalau saya buang, bagaimana dengan usaha yang saya punya? Sekali lagi, coba pikirin sekali lagi. Saya bilang apa tadi kan? Maksudnya kalau kamu masih punya kayak gini-ginian, kamu bisa loncat dari gedung. Maksudnya Mas punya uang banyak, punya harta yang sangat banyak melimpah, tapi kalau misalnya tidak bisa nikmatin juga buat apa? Dan itu kan jelas-jelas sudah nggak berkah gitu. Lagi kayaknya tiba-tiba dia yang ngambil nyawa Mas, misalnya Uzubillah min dzalik, kita kan nggak pernah tahu, benar Iya, nggak? bener Nggak banget. dinikmatin juga kan, dosanya juga udah luar biasa. Bener. Karena kayak gitu tuh kamu tuh cepet-cepet punya uang tapi juga cepet berakhirnya. Betul. Juga nggak bisa Betul. simpen duit juga. Iya. Saya masih juga ngelihat lingkungan rumah kamu bermasalah juga nih di sini. Tampaknya harus dibongkar habis-habisan tentang lingkungan rumahnya. Di kamarnya saya ngelihat juga ada banyak benda aneh. Masih ada. Iya, masih ada banyak benda. Tentu. Setiap malam Jumat, saya harus melakukan pesugihan. Supaya usaha saya semakin lancar. Itu maksudnya yang dia lakukan untuk menyembah ini, Roy. Iya. Ritual-ritual itu buat Betul. dia. Betul. Dan saya kok ngeliat ya, ada gelas-gelas kaca gitu, isinya foto-foto orang. Ya, Foto siapa? foto yang akan saya targetkan. Selalu jadi tumbal. Ya, Iya. Jadi Anda demi kelancaran bisnis, usaha, toko material, demi uang, Anda menghalalkan cara perang gitu? ya tentu. Dan teman saya tadi menginginkan nyawa dia. Sebentar, ini bintang tamu kita Iya. mau diambil juga buat jadi tumbal. Baca-baca dulu. Untuk dijadiin milik dia. Karena kata teman saya dia sangat menarik. Ini maksudnya mau ditempel, Of course. diajak atau apa? Teman Anda Kenapa? akan saya disuruh oleh teman saya. Roy, Really Sangat need mudah your bukan help. buat saya. Iya, iya. Bahkan Anda hal yang gampang buat saya. Ya. Sayangnya saya masih beragama, Mas. Saya lebih percaya Tuhan saya jauh lebih kuasa dari apa yang Mas gampangin. Iya. Iya nggak sih, Ron? Iya, tadi bener. Kamu harus ngelawan. Iya seperti dong. itu. Harus lebih dilawan sih. Mas, kita pakai akal sehat aja deh. Kalau misalnya nggak pakai gini-ginian, Anda nggak percaya diri kalau toko Anda akan laris. Saya pasti nggak percaya dia. Ya, Anda aneh. ngerasa nggak mampu atau apa sebenarnya? Sebelum saya melakukan pesugihan, saya pernah buka usaha Oke. dan Anda bangkrut. bayangkan ya. Anda bayangkan, Iya. Anda waktu itu pernah bangkrut. Terus Anda pernah dibully, diejekin sama semua orang dari zaman kecil. Anda bayangkan kalau semua orang tahu Anda sukses karena Iya. melihara gini-ginian, kira-kira Anda akan jadi bahan tertawaan atau enggak? Nggak masalah buat saya. Enggak takut kalau dibully lagi? Tidak. Enggak ada masalah untuk dibully? Yang penting saya punya banyak uang. Untuk itu menghalalkan semua cara? Ya, Warga sendiri? termasuk salah satu. Termasuk nyawa Anda sendiri? Banyaknya sih. Selagi saya hidup, saya harus punya harta yang banyak. Saya harus hidup mewah. Untuk urusan belakang, Bayu. Nampaknya dia nggak mempan untuk dikasih tahu. Iya.
egois dia. Iya. Tampaknya dia show off dan sharing sebenarnya. He's so proud of Iya. whatever. Iya, jadi He intinya, did. jadi sebenarnya dia ingin mempertunjukkan apa yang dia punya, Bay. Jadi Betul sekali. apapun yang dia mau, ya saya hanya bilang, saya peringatkan. Tapi kalau misalnya kamu tidak bisa berubah total, ya saya nggak bisa bilang apa-apa. Dia nggak tahu kalau dia tuh tadi hampir jatuh dari atas dan kita ngejar-ngejar ke sana tuh dia nggak nyadar. Nggak sadar. Bahkan tadi sampai kamu nasihatin aja dia masih ngelirik bintang tamu saya. Gitu loh. Hari ini bintang tamu kita merasa terancam karena makhluk halus ini tuh kayak menguasai setengah otaknya dia. Jadi otak kanannya dia udah dipakai buat ini nih. Otak kirinya masih manusia, masih Adui. Ya dipenuhi bully dan segala macem. Dia mau dikatain apapun udah nggak mempan, Bay. Karena udah penuh dengan dendam kali ya. Jadi udah benar-benar hilang akal sehatnya ya. Iya, udah nggak bisa. Kalian mungkin nggak tahu apa yang dulu saya rasakan. Saya SMP. Karena kondisi keluarga hampir dibunuh. Tapi kalian nggak tahu kenapa saya seperti ini sekarang. Karena saya udah terlalu banyak dendam. Mungkin bagi kalian gampang dengan membuang apa yang saya punya. Tapi saya sudah sangat susah payah untuk membangun apa yang saya punya sekarang. Maaf Mas, kalau boleh nggak aku komen ya. Kayak setiap manusia punya masalah dan punya cobaannya masing-masing. Kalau Mas berpikir masalah Mas itu masalah paling berat, dibully atau gimana, semua orang pasti mengalami. Cuman tensinya berbeda-beda, jenisnya berbeda-beda. Kalau Mas bilang penuh dengan bulian, saya juga pernah dibully. Saya juga pernah ngalamin, saya berada di titik nadir terendah kehidupan saya, tapi alhamdulillah saya tidak pernah berpikir untuk seinstan itu berbalas dendam. Karena maksud saya buat apa kita hidup penuh dengan kegelimangan harta atau apa, tapi nggak berkah Mas gitu. Kita aja hidup berbuat baik aja belum tentu diterima oleh Tuhan, apalagi dengan melakukan hal yang seperti ini. Jelas-jelas ini musyrik, na'udzubillah min dzalik. Maksud saya ya nggak tahu ya, beda sih, cuman agak emosi aja. Kalau berpikir paling berat masalahnya kayak semua orang tuh ngalamin gitu. Kalian mungkin nggak tahu. Ini dulu Apa itu? Kenapa tugas apa itu? tangan saya patah karena ulah teman-teman saya yang bully saya. Saya didorong ke jurang dan tangan saya patah. Baik. Kami nggak bisa ngerasain apa yang Anda rasakan, tapi itu pasti menyakitkan sekali. Pasti itu meninggalkan bekas dalam sekali. Iya, saya juga waktu masih kecil juga ini kok pernah dibully waktu zaman SD. Tapi dibully malah maksudnya ketika masih kecil dibully malah justru memicu saya untuk membuat satu karya-karya besar gitu. Iya, jadi energi. Tergantung pandangannya sih Mas Adwi. Jadi kalau Adwi lihatnya itu malah jadi dendam. Justru kamu harus bangkit gitu. Emangnya yang dibully cuma kamu doang waktu SD SMP. Saya juga pernah kali ngerasain itu. Dendamnya dibawa ke arah positif aja Iya. dibanding negatif kayak gini. Betul, dibawa positif. Ya betul, kita kan bisa buktiin kan kita lebih sukses dengan cara kita sendiri. Betul, orang mau ngomong apa terserah deh, Iya. bodo amat, ya kan? Tadi yang Anda lakukan itu dilihat dari buku manapun gak ada benernya. Dia sendiri dan mau menumbalkan keluarga yang lain. Yang mereka lakukan teman-teman Anda waktu kecil itu salah. Bully Anda. Tapi kalau Anda melakukan seperti ini, Anda juga sama aja dong dengan mereka berbuat salah juga. Tidak sebanding ya. Gak sebanding. Dan saya sempat berpikir
korban-korban saya selanjutnya orang tua saudara-saudara saya, supaya mereka tahu gimana rasanya kehilangan. Oke. Ya udah gini, kami hanya berharap ya Mas Adul, Anda bisa terbuka hatinya untuk bisa memaafkan semua orang-orang yang pernah menyakiti hati Anda, yang pernah melukai perasaan Anda, dan mudah-mudahan Anda bisa kembali ke jalan yang benar, meninggalkan hal-hal ini, dan jangan sampai terlambat. Jangan sampai justru dia sudah menguasai seluruh hidup Anda dan Anda gak bisa bikin keputusan apa-apa. Bayangkan kalau keluarga semuanya dikorbankan demi dia. Kebahagiaan apa yang Anda dapatkan? Bisa saya bertanya sama Mas Roy, kalau memang saya harus membuang semua apa yang saya punya ini, bagaimana dengan usaha saya? Kalau kamu sungguh-sungguh, kamu berusaha dan berserah diri sama yang di atas, saya rasa tidak akan ada bangkrut. Tetap aja jalan, nggak segitunya juga gitu. Tetap bisa jalan juga kok, aman. Untuk hal membuang benda yang saya punya, Kamu lempar aja, buang ke manapun kamu berada gitu. Dan jangan pernah ambil barang itu lagi kemanapun. Buang aja di jalanan, Di sungai kalau nggak di sungai, kebawa. biarin aja ya. Saya juga takut dia bunuh diri di sungai juga. apa makhluk yang saya punya akan mencelakai saya? Kalau kamu ikutin tradisi yang tadi akan mencelakai, tapi kalau ikut ngebuang, saya rasa dia akan ikut terbuang di sungai. Bisa dilakukan sebelum terlambat Iya. ya Mas ya. Iya, saya tadi nggak lihat dia hampir mau menjatuhkan diri. Gara-gara si monyet kan emang naik ke atas segala macam ya. Iya. Jadi takut saya takut dia jatuh dari ketinggian seperti itu. Mas Adwi. Baik. Boleh tentang Mas Adul? Terima kasih ya Mas Adwi telah berbagi dan sharing cerita dengan kami bertiga. Terima kasih. Aku nggak berani warna yang terakhir. Ya, oke. Demi kekuasaan, seseorang rela bahkan tega mengorbankan siapa saja. Tak sadar bahwa pembalasan akan terus mengintai di depan mata. Setelah ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku melakukan santet. Kami akan hadirkan dia dengan nama samaran. Kami persilakan Eli. Selamat malam Eli. Selamat malam, Boleh kami tahu pekerjaan Anda sehari-hari? pegawai swasta. Oke. Apa yang mau Anda ceritakan malam ini? Mengenai orang tua yang tidak peduli dengan keluarganya. Oke. Saya punya papa. Papanya itu dia tidak peduli sama sekali sama kami. Dia hanya memikirkan kesenangan dia. Seperti main perempuan, judi. Pokoknya kesenangan dia sajalah yang dilakukannya. Jadi saya dendam sama dia. Semua peraturan yang dibuatnya itu harus menurut sama dia. Oke. Lalu apa yang Anda lakukan? Saya melakukan seperti ritual-ritual. Itu saya tahu tuh dari teman. Saya tanya informasi, gimana yang bisa orang, saya bilang. Maksudnya mau Papa. Karena saya dendam. Mama saya ditelantarkan, Oke. kami ditelantarkan anak-anaknya tanpa dikasih biaya. Mama saya yang berjuang
untuk supaya kami bisa sekolah, bisa makan. Lalu apa yang Anda lakukan? Saya ritual. Teman mengajak, ada di daerah Sukabumi. Saya pergi ke sana. Saya pergi, saya tanya ke orang-orang di sekitar situ dan ketemu sama Kuncen. Saya dibawa di Samudra Pasifik. Ruang 308, ruang Bunda Ratu. Lalu apa yang Anda lakukan di situ? Saya di situ bersemedi selama 7 hari dengan hanya memakai kain warna hijau seperti sarung. Kemudian Dengan bunga melati banyak di seluruh tubuh saya. setelah itu, Di situ saya bertapa selama 7 hari 7 malam dengan ritual-ritual yang saya bacakan oleh Kuncen. Karena saya membawa rambut dari bapak saya. Niat saya ingin dia. Dia tanpa apapun. Dan saya juga ambisi dengan kekayaan. Karena selama ini hidup saya miskin. Susah. Mau dapat apa aja susah. Untuk makan aja susah. sekarang gimana kabar Papa Anda? Baik Mbak Eli, setelah berhasil mencapai apa yang Anda inginkan, apa tujuan Anda datang ke menembus mata batin? Saya merasa, ya gimana. Satu sisi saya mendapat kepuasan. Tapi satu sisi saya ketakutan. Takut apa ya? Didatangi terus. Dan Sama. saya harus melakukan ritual-ritual. Didatangi sama siapa? Bunda Ratu. Apa yang diminta atau yang diinginkan? Dia harus membaca seluruh dikasih Kuncen. Itu setiap Jumat jam 12 malam. Saya harus baca. Dan Anda mau berhenti dari Benar. ritual itu? Benar. Mudah-mudahan apa yang Anda inginkan malam hari ini bisa terwujud, yaitu supaya bisa lepas dari ritual itu ya. Benar. Sebaiknya Anda cerita kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Eli tinggal di rumah bernomor 1. Dia terlahir tanggal 3 Februari 1982. Sosok yang gigih untuk mendapatkan sesuatu, namun penuh dendam. Saya mencium kejahatan yang tidak termaafkan. Kehidupannya dipenuhi oleh ketamakan. Saya melihat dia tengah dikejar oleh makhluk yang dulu membantunya. Saya merasakan aura dendam yang sangat luar biasa pada diri Eli. Luar biasa pendendam dan aura kebencian berapi-api. Ya, dia dikuasai makhluk halus dan dendam. Halo, selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk. Eli, tanggal 3 bulan 2 tahun 1982. Eli pernah melakukan ritual seolah-olah mengirimkan santet untuk ayah sendiri. Benar. Dan ayah telah meninggal Ya. karena tertabrak. Dan waktu ritual dilakukan di ruang 308 Benar, sama di pantainya. di pantai. Ya. Selatan ya. Ya. Oke, dan saat ini sering dihadiri dan didatangi sosok yang Berbaju hijau. berbaju hijau dan ingin lepas dari ritual ini. Betul ya? Benar. Sayangnya ya, Ibu Eli yang saya rasakan sekarang kok belum bisa lepas dari ritual-ritual tersebut ya. Saya merasakan ada kejanggalan yang sangat drastis sekali. Ibu Eli itu angker ya, diam tapi kayak ombak yang sangat dahsyat sekali, bisa tergulung. Amarahnya maksud saya. Masih menyimpan marah dan dendam. Kan Sangat. Anda Sangat. Sangat. Dari 1 sampai 100. Kalau lebih.
ayah Anda kan sudah Iya. nggak ada. Iya. Apalagi yang masih bikin Anda marah sebenarnya? Dengan kelakuannya, dia mau mukul mama saya. Tapi ayah Anda kan sudah nggak ada. Nggak peduli, kalau bisa kuburannya digoreng lagi, dihancuri. Tak layak dia di dunia ini dikuburkan. Oke. Roy, ini kita ajak ngobrol apakah masih ada akal sehatnya atau sudah begitu dipenuhi oleh karena ritual-ritual tadi, Roy? Yang saya ajak ngobrol depan saya ini kok Ibu Eli, tapi saya mencium aroma benar-benar galak dan kejamnya sisi manusianya Ibu Eli. Kemarahan yang dahsyat ya. Benar. Iya. Dan benar-benar nih, kalau saya tarik nafas, jantung saya sakit banget karena saya ngerasain dendamnya luar biasa tajam. Seperti menusuk dari Kayak pengen mau bunuh orang lagi ya. Bener. Benar. Liatin matanya deh, matanya tuh tajam, lihat ke arah mata kita, seolah-olah penuh dengan dendam yang belum bisa lepas-lepas gitu. Kalau bisa dendam ayahnya dilimpahkan ke orang, orang tersebut juga dilimpahin kali sekalian. Yang terlibat pokoknya, itu yang saya lihat di sini. Saya ngerasain ada aneh sekali pokoknya. dia sering Aroma didatangi kejahatan. sosok yang mengaku sebagai Bunda Ratu yang hadir dalam hidupnya itu siapa, Roy? Saya kok ngelihat bukan dia menyamar ya. Saya ngerasa yang berbaju hijau itu malah nyamar, tapi padahal sebenarnya bukan siapa-siapa. Sebenarnya tokoh yang dimaksud baju hijau itu dia menyamar. Sebenarnya adalah orang lain. Saya ngerasain ada sesuatu yang beda di sini. Maksudnya bukan Bunda Ratu ya? Bukan. Dia menyamar seperti Bunda Ratu. Iya, nyamar seperti Bunda Ratu. Rambutnya panjang dan ke samping segini. Terus ini ada bunga melatinya. Kamu suka makan bunga kantil ya? Benar. Selama ritual saya makan. Sama itu suka dimakan bunganya. Roy, kita sering banget kedatangan partisipan yang makan bunga kantil. Sebenarnya bunga kantil itu untuk apa sih, Roy? Bunga kantil itu sebenarnya buat pengasihan dan juga buat ilmu ritual atau ilmu-ilmu magis gitu loh. Hal magis mistis gitu. Jadi ini seperti bunga dan bahkan ada yang lebih aneh lagi di sini. Saya kok ngeliat perempuan hantu ini memakai bunga Kamboja juga selain bunga kantil. Ada 2 jenis bunga. Apakah itu benar? Saya tidak tahu kalau soal bunga, tetapi saya selalu melihat baju hijau wanita dengan pakaian kebaya. Rambutnya seperti itu, dikuncir seperti itu. Di kesampingin ini. Iya, di sininya ada kondenya. Sebenarnya kalau dibilang ini Ibu Ratu, saya rasa bukan. Ini siapa, Roy? Kejadian siluman, tapi perempuan. Saya ngeliat kamu benar-benar marah sekali ya, yang berhubungan dengan ayah. Padahal ayahnya sudah meninggal, kasihan deh. Supaya apa ya bahasanya, arwahnya dilapangkan seperti itu dong ya. Harusnya sebagai anak kita kirim-kirim doa. Itu apa kirim doa? Sedangkan selama hidup dia tidak ada memberi apapun sama kami. Ini dia sendiri justru yang membunuh ayahnya. Iya, justru kita sebagai anak bertugas mendoakan seperti itu. Sampai kapanpun tidak akan pernah. Nanti kamu yang kena dosanya dan karma buruknya, Ibu Eli. Bahaya banget. Dan saya lihat kamu tuh kalau lagi marah udah kayak setan. Bener-bener lebih kejam dari setan sebenarnya. Saya ngelihat ada sosok yang beda di sini. Beda banget. Bukan manusia biasa gitu loh. Dalam diri Ibu Eli. Ada arwah gentayangan yang mempengaruhi pikirannya. Karena orang normal akan punya rasa belas kasihan terhadap ayah atau apa gitu. Iya. Maksudnya kan Bu, tujuan awal Ibu ingin ayahnya meninggal kan sudah terpenuhi. Maksudnya sekarang kan sudah nggak ada lagi sebenarnya bebannya. Iya. Kita juga nggak perlu menyumpahin lagi orang yang sudah meninggal kan. Dia tapi jadi marah sama semua Iya, orang jadi ya, Roy? kayak Iya. Jadi nggak boleh semuanya kayaknya gitu. dunia memusuhi dia gitu. Iya. Sebenarnya nggak boleh begitu sih. Sebenarnya ini yang saya gambar ini bukan sosok Ibu Ratu, tapi sosok iblis.
dan seperti Nyi Blossom, Apa yang dia inginkan dari Ibu Eli, Roy? penderitaan batin. Jadi selama dia tidak bisa maafin orang, dia akan terus-terusan bakalan Menghantui ya. menghantui. Tidak bahagia juga ya. Saya ngelihat di sini aneh banget loh. Izinkan saya ya untuk memegang Ibu Eli. Permisi. Mohon maaf, saya permisi dulu ya. Iya. Saya lihat di sininya kayak ada mata. Gitu. Di sebelah sini. Dan kemudian ininya, jadi tuh sebenarnya ini adalah mata. Gitu. Sampai sini kayak lagi pakai mahkota kerajaan gitu loh. Dan ininya tuh sampai ke atas gini loh. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya hanya mereka adegan apa yang saya lihat. Ini yang saya lihat di sini sebenarnya. Jadi seperti orang yang lagi marah ya, Roy. Sebenarnya seperti orang yang lagi marah gitu loh. Sampai kapanpun kamu kayak begini kalau kamu nggak lepasin. Itu apa, Roy? Makhluk yang dalam diri dia atau karena pengaruh apa? Ritual? Karena pengaruh ritual. Mohon maaf, Ibu Eli, boleh saya pinjam tangannya? Mohon maaf ya, saya hanya melihat apa yang saya lihat di sini. Maksudnya Darah gitu ya. Darah gitu. Ya kayak gitu. Saya ngelihat kamu, Ibu Eli, kedua tangan kamu tuh dipenuhi darah loh. Buru-buru cepetan sadar, Bu Eli. Itu apa sadar? Saya kan juga butuh harta, kekayaan. Karena selama ini saya dihina. Punya bapak pun kaya tapi nggak ada. Hidup saya melarat. Tapi yang saya ajak bicara bukan kayak Ibu Eli. Bu Eli itu, saya masih merasakan adanya kebaikan dari Ibu Eli. Tapi yang marah-marah itu nih makhluk gitu loh. Kamu masih marah ya sama ayah kamu, Bu Eli? Kan udah meninggal juga, seperti yang tadi bilang juga kan sebenarnya. Udah nggak ada. Udah nggak ada, kasihan. Karena dia mati, tidak minta maaf sama mama saya. Karena Mbak mematikan dia dengan cara yang dia belum sempat untuk meminta maaf. Saya sudah berulang kali bilang sama dia, menghadap mama untuk meminta maaf. Tapi dia tidak pernah dengar. Dia dengar semua saudara-saudaranya. Dengar keluarganya. berarti Anda marah juga ke saudara-saudara dari Sangat, keluarganya? terutama adiknya. Apa yang dia lakukan? Dia meracuni papa saya terus. Dia mengkorek semua harta papa saya. Dia menikmati kekayaan papa saya. Kami kan punya keturunannya. Tapi apa yang kami dapat? Seandainya kalau misalnya saudara-saudara papa kamu ada di sini, kira-kira Ibu Eli mau apa? Saya mau mereka mencium kaki mama saya, bertekuk lutut minta maaf, dan mengganti seluruh aset papa saya yang telah mereka habisi. Saya kasih satu kesempatan, buka masker kamu dan kamu bicara sama semua orang keluarga yang berhubungan dengan papanya. Saya kasih satu tantangan di sini. Kalian semua harus minta maaf sama mama saya, Sebutkan nama ibu kamu. Eni Simanjuntak. Dia harus datang, seluruh saudara-saudara papa saya itu harus datang minta maaf sama mama saya. Saya nggak peduli urusan itu. Dengar ya, sampai kapanpun sebelum kalian mencium kaki mama saya tidak akan pernah memaafkan mereka kalian. Gak boleh dipakai lagi. Mohon maaf ya, memang dendam itu sangat kuat sekali. Jadi begitu dahsyatnya aura kemarahan orang lain. marah dan dalam banget kecewanya sampai ya udah nggak bisa mikir lagi, nggak bisa dikendaliin lagi. Tapi memang
saya punya opini yang berbeda juga di sini. Memang saya juga sayang dengan seorang ibu dan ayah sih. Saya sayang ibu dan ayah, mama sama papa. Tapi maksudnya tadi sebenarnya saya nangkep sih, maksudnya mamanya juga dihina oleh saudara-saudaranya gitu. Iya, Maksudnya dia seperti Iya. itu. Saudara-saudara papa. Saudara-saudara papanya. Itu yang gitu. bikin Jadi dia juga begitu belum kesel. selesai-selesai Iya, gitu betul. loh. Walaupun papanya udah meninggal. Walaupun papanya udah meninggal, itu yang aku tangkep sih dari tadi yang Iya. dia sampein. Iya, dan kayaknya tuh memang karena terjadinya berlarut-larut gitu ya. Jadinya memang udah tersimpan banget Iya. dendamnya. Tapi kalau diterusin nanti ayahnya meninggal, terus saudara-saudaranya dia Iya. bisa Iya. ikut dendamnya, bisa ikut Iya. juga meninggal. Iya, justru itu lama-lama meninggal semua satu persatu. Gini loh, Ibu, kalau saya tekankan kemarahan dan kebencian ya udahlah berlarut-larut, nggak usah diiniin lah, udah ya udahlah gitu, nggak usah terlalu dipanjang-panjangin. Semakin kamu marah nanti meninggal satu-satu pakai ritual gitu-gituan. Itu kan tangannya Ibu Eli kan saya gambarin darah. Tapi saya nggak yakin dia masih peduli. Anda peduli nggak kalau saudara-saudara ayah Anda meninggal? Nggak perlu ya? Saya kalau lihat ibu di belakang ibu tuh kayak cewek ini tuh bikin hasutin bisik-bisik gitu loh. Dihasut terus, Iya. dipanas-panasin terus. Dikomporin terus kali ya. Iya, untuk dendam ya. jadi sebenarnya buat apa sih gitu loh, mau ngapain sih sebenarnya dendamnya seluruh ini, malah ngebawa setan di belakang kamu nih. Ibu Eli dideketin sama makhluk halus di belakangnya. Jadi Saya curiga ada menyaruh Gimana? di beberapa penonton saya. Saya agak mengejutkan sekali. Aduh, tahan emosi Ibu Eli. Ibu Eli di sini bisa mengacaukan seluruh aura saya juga, aura bintang tamu saya. Dan makhluk ini ada di sekitar kita sekarang. makhluk ini saya takut nih, saya mulai agak mencium. Di sebelah mana, Roy? Di tengah-tengah kita ya. Sebelah mana? Tahan, Bu Eli. Di Iya, belakangnya sebenarnya. tepat. Di belakangnya. Saya takut sekali dengan teriakannya. Ini suara apa ya? Saya takut, saya ngerasa ada sesuatu yang janggal sekali di sini. Dengar suara apa ya? Hah? Ada berdesis gitu? Iya, kayak ular ya. Saya pengen, Mbak. Oke, Ini apa, Roy? saya pengen Ibu Eli saya bawa ke ruang mediumisasi. Apakah kamu mau? Jika mereka adegan, apa saja yang dibutuhkan, Bu Eli? Untuk ritual saya, air dalam kendi, air bunga, air dari pantai langsung, dalamnya itu ada bunga kantil, kemenyan, dan bulu perindu. Ibu bawa nggak semua peralatan? Bawa semua. Boleh saya lihatkah dan saya ajak Ibu Eli ke ruangan mediumisasi? Boleh? Boleh diambil, silahkan. Balik ke sini. Silakan, Ibu. Bayu, saya baru pertama kali loh seumur hidup saya baru lihat anak yang benci ayah sampai meninggal masih benci gitu loh. Saya ini baru pertama kali dalam hidup saya bahwa saya melihat anak durhaka. Iya, sebetulnya Betul, mungkin karena begitu kecewa, ibunya disakitin kali ya, Roy. Iya. Tapi seharusnya bukan Seharusnya berarti bikin bukan. dia boleh Iya. bapaknya sendiri dong. Sampai ke saudara-saudaranya dia dendam. Ya, itu kan kafan Ibu Eli. Benar. Serem loh. Mari kita ke ruangan mediumisasi, kita lakukan di sana. Bayu bawain saya lilin 2. Ibu Eli ikut ke saya.
Apa yang harus kamu lakukan biasanya? Ini taruh di mana, Roy? Taruh aja di bawah. Mohon maaf, saya ingin bertanya. Anda siapa? Bukan Ibu Eli, bukan? Kenapa rupanya? Siapa kamu? Saya ingin bertanya, mohon maaf. Apa urusanmu? Mohon maaf, saya bicara dengan siapa? Saya Bunda Ratu. Bukan. Apa mau kamu sekarang? Saya mau dia. Dia siapa? Saya mau dia. Dia itu siapa? Maksud Bu Eli atau siapa, Roy? Aku nggak tahu. Yang kalian ganggu badan ini. Oh, dia. Hah? Saya minta garam dong. Sama mangkok saya. Saya pastikan kamu berada di situ terus ya. Kenapa kamu masih dendam sih sebenarnya? Lepasin aja deh beneran. Dendam tidak akan menyelesaikan masalah loh. Saya sebut kamu Eyang aja. Apa urusanmu? Saya pengen kamu pergi meninggalkan tubuh ini. Garam. Dia cantik. Dia bisa kumanfaatkan. Segala hal. Jangan ganggu dia. Justru kamu yang ganggu dia. Buat karma buruk jadinya. Kamu belum tahu siapa saya. Ini bukan Bunda Ratu nih. Kau mengganggu aku. Kau mengganggu aku. Nyawa dibalas dengan nyawa. Saya tidak takut tuh. Ini siapa, Roy? Jangan ganggu. Saya bilang jangan ganggu. Saya tidak mengganggu Anda. Tapi Anda yang mengganggu tubuh Ibu Eli. Oh my God. Aku butuh bantuan bawa. Dia masih bisa bangun nggak? Dia masih bisa bangun nggak? Ibu Eli. Udah Bu Eli. Udah Bu Eli. Ibu Eli. Bu Eli. Bu Eli. Ibu Eli. Ini udah pergi. Udah pergi. Boleh duduk. Duduk. Rambutnya tuh Berban apa itu? Kebakar tadi. Iya tuh. Ibu nggak tahu. Ibunya nggak sadar Bu. Itu tolong. Ibu minum dulu. Ibu minum dulu. Buka dulu. Kita akan balik ke sana sebelum ada gangguan yang lain lagi. Ayo Bu. Ayo. Ibu kumpulin tenaganya.
Sini pegang Saya tangan masih merasakan Pegang adanya. tangan saya. Enggak, Rom, tenang. Enggak, aman. Sini. Pelan-pelan. Ibu fokus, kumpulin tenaganya. Ibu ada di studio menembus mata batin. Fokus. Ya. Ada Roy Kiyoshi, ada saya. Bu, fokus dan ibu kembali duduk ya. Ya, ibu baik-baik aja. Fokus, tenang. Ibu Eli sudah kembali di sini. Sudah ya. Jadi Ibu Eli ini tadi saya melihat makhluk ini muncul ke hadapannya. Tapi saya sekarang masih mencium ada keberadaan makhluk itu lagi ya. Masih ngikutin kita di sini, Roy? Masih ngikutin. Tapi bukan itu Bu Eli. Bu Eli, bisa jawab saya? Ya. Saya ini sudah sadar sih. Itu tadi apa yang terjadi sebenarnya? Dia seperti kayak marah, dia nggak mau ganggu dan mau ngambil tubuhnya Ibu Eli. Justru itu, dia marah mau. Jadi gitu, si Ibu Eli ini dirasuki oleh sosok ratu alam gaib, tapi bukan ibunda Ratu Kidul. Saya ngerasain ini seperti nyiblor. Dan iya, seperti aneh sekali. Dan saya ngerasain ada suara-suara aneh di kuping saya. Saya ngerasain ada sesuatu yang aneh ya di studio kita hari ini. Sebelah mana, Roy? Bisa diredupkan kembali, Kak? Hidupin lampunya. Saya ngerasa malah ini jadi seperti Ada desis suara ular Ular, terus ke ini, Roy. iya. Tapi sosoknya blur. Di kuping saya terdengar suara aneh. Siapa kamu? Saya Roy Kiyoshi. Enggak. Nih, jadi dia nanya, kenapa kamu gangguin? Saya tidak mengganggu sama sekali. Saya hanya ingin menyelamatkan Eli. Saya hanya ingin menyelamatkan Ibu Eli. Jangan ganggu Bayu. Enggak, saya tidak berbicara dengan Ibu Eli ya, tapi saya berbicara dengan temannya. Apa, Roy? Apa yang dia mau? Apa yang dia minta? Apa yang dia omongin? Bayu. Iya, saya tahu itu. Jangan sentuh sedikit pun. Jangan sentuh partner saya sedikit pun. Saya kasih tahu. Jangan ada pergerakan yang drama, bombastis ya di sini ya. Soalnya sosoknya si ini muncul. Ibu Eli di sini kah? Ya. Oke, bagus, baik. Apa yang dia mau, Roy? Dia ada di sebelahnya Bayu, tapi bukan ada di badannya, di sekitar kamu. Kamu jangan banyak bergerak ya. Saya tulis kata itu, kalau kamu bisa baca. 1, 2, 3, 4, 5, 6 huruf. Bahaya. Oke. Kalau kamu masih ada di sekitar kita, tunjukin keberadaan kamu di mana. Sekali lagi saya tegaskan, kalau misalnya kamu ada di sini. Allah Akbar. Kenapa? Kalau nggak kuat, keluar. Keluar kalau misalnya nggak kuat. Kalau makhluk halus yang masih ada di sini, tunjukkan keberadaan kamu sekali lagi. Kalau misalnya kamu ada di sini, tunjukkan keberadaan kamu di sini. Iya, saya dengar. Apa, Roy? Itu tadi dia. Jangan macem-macem dengan saya, Roy. Aduh, Dia mau apa sebenarnya? Roy Kiyoshi, kamu ingin mati ya? Enggak, saya nggak gangguin kamu.
Saya hanya ingin kamu pergi ya dari badannya Ellie. Baik, penonton yang gak kuat saya rasa harus keluar. Ada yang nggak kuat. Kalau nggak kuat boleh keluar. Mau diterusin? Terusin. Masih bisa lanjut? Yang nggak kuat silakan keluar. Udah ya. Udah. Kayaknya auranya dahsyat banget. Iya, saya lihat. Saya pengen aura. Saya pengen apakah ini bisa diwarna hijau di sini? Saya pengen aura ketenangan hijau. Jangan warna hijau, dia datang nanti. Gak apa-apa, saya mau hijau. Berubah. Hijau. Lampunya. Hijau. Bisa green light ke. Barang siapa yang ngumpet di sini makhluk halus, tunjukkan keberadaan kamu. Jangan menyamar jadi penonton. Dia di sebelah sana di penonton. Sekarang udah jaraknya di penonton. Tadi jaraknya ada di Bayu. Hijau. Semuanya jadi hijau. Disinilah. Tapi di sini bukan. Di sini yang saya lihat hijau di sini bukan Ibu Ratu Nyi Roro Kidul, tapi makhluk lain. Jadi yang pura-pura jadi Bunda Ratu. Iya. Padahal makhluk lain. Padahal makhluk lain. Lihat deh, ketika berubah jadi tuh. Saya ngeliat ada makhluk lain. Bukan Ibu Eli, bukan Ibu Ratu Nyi Roro Kidul di sini. Makin lama makin jelas banget kelihatan. Apa Roy? Makhluk seperti apa ini? Iya, siluman ini. Siluman ular ya. Iya. Jika kamu masih di sini, tunjukkan ke mereka dan tunjukkan ke saya kalau kamu masih di sini. Kenapa Ibu Eli nengok-nengok? Dia di sini. Coba tunjukkan di mana. Belakang itu dia. Ibu Eli tampaknya saya butuh air di sini untuk dia minum. Air? Tenaganya udah habis nih. Betul gue Li. Iya. Saya mohon kalau bisa ada yang lain lagi muncul di belakang, tolong tunjukkan. Saya butuh air. Terima kasih. Oh my god. Gue Li, Bu. Tapi kayak sosoknya misterius banget, kayak apa, main umpet-umpetan gitu ya. Iya. Dia kejar, ngumpet, Iya, mendekat, iya, terus menjauh, menjauh, jalan terus iya. ke sana ke sini. Saya sekarang kehilangan arah dia ada di mana. Dia hilang. Apa yang dia mau sebenarnya? Apa yang dia minta, Roy? Apa dia marah karena terusik gitu? Dia marah karena terusik dengan pertanyaan-pertanyaan kita gitu loh. Jadi dia nanya. Saya lihat ya Ibu Eli ini juga bahaya banget loh di bagian kewanitaan. Dia mengalami gangguan seperti ada bakteri dan sebagainya. Itu dari mana, Roy? Aku nggak tahu itu dari mana, tapi itu muncul karena sesuatu ya. Saya nggak tahu itu penyakitnya kok jadi bau seperti itu. Benar, Bu. Apakah itu betul? Bener. Benar. Tapi Ibu menikah. Menikah?
Suami ibu seperti apa? Itu terjadi bukan karena perhubungan, tapi karena ritual selama 7 hari saya tidak mandi. Ya itu dia. Ada semacam aneh gitu ritual menjadi bakteri. Suami ibu nggak curiga gitu? Apa nggak selama itu tidak berhubungan dengan ibu? Berhubungan? Selama ritual tidak, tapi setelah ritual iya. Atau sebelum ritual iya. Selama ritual tidak boleh. Tapi suami ibu tahu nggak ibu melakukan hal? Tidak tahu. Jadi sekarang ritual ini diteruskan buat apa, Bu Eli? Saya ingin berubah. Tobat. Ingin berubah, Benar. justru ingin berhenti sama semua ritual Benar. ini. Saya lelah. Saya punya kunci untuk kamu lepas. Oh mau nggak? Mau. Yakin mau? Yakin mau. Karena saya terganggu dalam segala hal. Apa yang harus dilakukan, Ron? Memaafkan Memaafkan siapa? orang-orang yang telah menyakiti Ibu Eli. Ya, saya cuma perlu itu sebagai obat kamu. Simple banget sebenarnya Bu, cuma memaafkan dan pasti semuanya akan lebih mudah lagi ke depannya. Saya pengen kamu memaafkan orang-orang itu. Itu pasti berat sih, Bu. Sangat. Kalau ini kamu bisa lakuin Ibu Eli, ini hilang. Akan kebakar. Untuk menghilangkan makhluk-makhluk itu cuma itu caranya, Iya. Bu Eli. Segampang itu ternyata Bu. Dia datang karena emang masih banyak dendam di hati ibu. Berat, pasti berat. Sangat. Tapi saya akan lakukan. Baik, kan tadi udah janji juga. Janji jangan sama saya, sama diri kamu sendiri, Ibu Eli, dan sama yang di atas. Saya hanyalah jembatannya Ibu Eli aja. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan orang suci atau apa. Saya hanya memberikan saran dan tukar pikiran buat Ibu Eli. Saya berharap nggak akan ada lagi korban berikutnya. Dan Ibu Eli, yang paling penting saya pengen dapetin kedamaian. Ya. Itu yang paling mahal, nggak bisa dibeli dengan uang. Itu dia. Itu justru yang dicari. Apa sih yang kita cari selain kedamaian? Kalau damai pasti bahagia, Bu. Saya ibu nggak mau bahagia. Sangat. Satu-satunya cara adalah melepaskan semua. Melepaskan dendam. Berat pasti. Tapi demi kebahagiaan ibu dan keluarga ibu. Masa depan masih panjang Bu, jadi itu ada di tangan ibu semua. Ada lagi yang mau disampaikan, Bu? Sudah cukup. Ya, itu dari saya. Apa yang mau disampaikan? Ya kalau menurut aku sih memang semua orang pasti juga punya apa, punya dendam, punya kesal dan apa, cuman berbalik ke diri kita sendiri Bu, karena semakin saya juga pernah merasakan semakin saya dendam semakin saya tidak menemukan ketenangan, tapi setelah saya berpasrah diri sama yang di atas, alhamdulillah hidup saya jadi lebih mudah, hidup saya jadi lebih indah dan saya dikasih hadiah banyak Tuhan yang bahkan saya tidak pernah berpikir itu akan terjadi di hidup saya. Maksudnya ini saya cuma sharing aja sama ibu ya. Oke, ibu mau minum lagi, coba ibu minum dulu. Silakan ibu minum dulu biar lebih tenang. Ya, lebih tenang. Oke, terima kasih ibu. Mudah-mudahan lebih tenang sekarang. Harapan kami air mukanya kayak matanya berubah ya, Roy. Ya, ada apa ya? Menahan air mata. Menangis kayaknya, mungkin menyesali perbuatan. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi tadi kayaknya penuh marah, tapi sekarang nggak Iya. terlalu ya. Iya, sudah adem liatnya ya. Kan karena pokoknya memaafkan seseorang tuh harga yang mahal lah. Jadi pokoknya damai itu nggak bisa dibeli pakai uang sih. Iya. Harus damai aja. Terakhir ada yang mau disampaikan, Bro? Tidak ada itu. Itu aja sudah cukup dari Roy Kiyoshi hari ini. Terima kasih Ibu Eli. Kami harap Ibu akan mendapatkan kebahagiaan Amin. Amin. dan bisa Amin. rela melepas semua dendam dan memaafkan semua orang yang telah mengecewakan. Amin. Salam untuk keluarga.
mudah-mudahan cerita Ibu menjadi pelajaran dan inspirasi buat kita semua. Anda boleh meninggalkan studi. Terima kasih Ibu. Dendam membuat seseorang menjadi tak berperasaan, bahkan tak segan untuk menjatuhkannya. Apapun bentuknya, mengambil keuntungan di atas penderitaan seseorang adalah kejahatan yang tak termaafkan. Dua partisipan yang hadir pada malam hari ini adalah Adui dan Eli. Adui melakukan pesugihan, melakukan persembahan kepada siluman bodat atau siluman berbentuk monyet putih tadi. Lalu kemudian ada Eli yang melakukan banyak sekali ritual, mengirimkan santet, mengorbankan ayahnya sendiri sebagai tumbal, dan mudah-mudahan malam hari ini sudah menyesal dan terbuka mata hatinya. Iya, semoga ya, saya berharap banget untuk Eli, Ibu Eli khususnya, dia udah gak ada dendam-dendam lagi terhadap saudara-saudara ayahnya. Karena kan kasihan ya, ayahnya sudah almarhum tapi masih dendam seperti itu. Ya, soalnya kayaknya dendamnya begitu marah banget, ngebakar dia, nggak bisa bikin apa ya, berpikir lagi gitu. Betul, biasanya kan kalau yang kita lihat kalau dendam orang yang misalnya meninggal pun kita masih ada hati untuk memaafkan ya. Betul, Karena udah nggak ada. udah nggak ada. Ini kalau bisa Iya. kuburannya dikorek, dibilangnya Mau mau dikorek. dikorek. Itu dia, Adui juga tuh karena dendam, loh Iya. dia. Karena dia dibully, karena dia dihina. Iya, Betul. aduh juga dendam malah juga. ngancem. Malah mau Andini. bintangnya Andini. Dia apa-apain ya, untungnya nggak ada kenapa-napa ya Andini. Iya. Alhamdulillah nggak kenapa. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi dan Betul. nggak ada orang-orang seperti mereka dalam kehidupan Iya. kita ya. Amin. Di sekitar kita ya, semoga. Iya, baik. Andini, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Terima kasih juga sudah memberikan pengalaman-pengalaman baru yang ya Iya. ternyata memang hidup tidak mudah ya. Semua orang Betul. punya masalahnya masing-masing dan Mhm. sebenarnya lari ke diri kita mau memandang itu atau menyelesaikan itu dengan cara seperti apa. Betul. Iya, betul sekali. Ya. Setuju. Terima kasih Andini. Terima kasih. Roy Kiyoshi. Terima kasih. Terima kasih atas segala penjelasan dan pencerahan nih malam hari ini.